Allah yang akan datang. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, pagi yang cerah di waktu panjang umur. Dan sebelum kami mengakui selain kami naikkan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan lebih pada Tuhan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita buka Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat pertama sampai ayat 13. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepada Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan dosa kami, sehingga kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu kata Yesus mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata padanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan membangunkannya kepada mereka. Aku berkata, sekalipun dia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu ada sahabatnya. Namun karena sikap yang tidak tahu malu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Oleh karena aku berkata kepada mintalah maka kamu akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk bagi pintu dibukakan. Maka manakah di antara kamu jika anak minta ikan daripada yang akan memberikan ular kepada anaknya gantikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepada yang akan jengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apa Bapa yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan, saat itu Tuhan mengajar kita dalam hal doa. Kalau kita bagikan orang yang tidak tahu memohon kepada Tuhan, baik meminta Roh Kudus maupun meminta segala kebutuhan. Kalau anak kepada Bapa meminta sesuatu yang wajar, meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Dia. Apa jadi kehendak Dia? Itulah kehendak Roh Kudus. Kalau kehendak Roh Kudus, pasti permintaan kita sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau hari kita minta, Tuhan antar kami dengan selamat. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami besar. Engkau tahu pergumulan kami berat. Engkau tahu kami sakit. Engkau tahu masalah anak kami, bisnis kami. Dan ingat, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Kalau Bapak itu tidak bisa memberi yang baik buat anaknya, apalagi Bapak di surga. Dia disiapkan berkat-berkat pada hari ini, baik berkat secara rohani, baik berkat secara jasmani. Dia disiapkan buat saudara. Amin. Dia tahu kebutuhan saudara. Dia pasti memberi yang terbaik. Yang terbaik kita Tuhan berikan pagi hari ini. Kita masih bernapas. Amin. Itu saudara nilai tambah. Kalau kita masih hidup, kita masih bernapas, bisa berberkat. Jasmani juga Tuhan juga akan memberkati kebutuhan kita, anak kita, bisnis kita, suami kita, dan kebutuhan kita sekalipun situasi yang tidak menentu, tapi Tuhan akan membedakan seluruh bangsa Israel berada di Goshen, dia dipelihara oleh Tuhan. Ingat Keluaran 9 ayat 26, Tuhan membedakan perbedaan antara bangsa Israel dan orang Mesir, dan kita juga akan berpihak dengan Tuhan. Saudara percaya, Dia sudah siap memberkat buat saudara. Saudara mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya.
saudara memberikan aktivitas lain, Tuhan memberikan kasih. Amin. Benar Bapa di surga. Kalau Bapa di dunia bisa memberi pada anak yang lain apa yang Bapa di surga, Dia juga akan memberikan apa yang Tuhan. Kami secara materi Tuhan, biarlah kami mau meminta sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Memberikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang di depan. Berkat kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarga mereka, ekonomi negara kami tetap tegar, kuat, sekalipun situasi itu tertentu, karena Engkau cinta buat anak Indonesia. COVID berubah jadi endemi. Terima kasih Bapak, yang sakit semakin sembuh banyak, yang semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, yang meninggal semakin halus. Terima kasih Bapak, segala kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.